setiap manusia di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Seperti kita Fernando yang sudah mendahului kita. Tentu keinginan dari keluarga, terutama mamanya Ibu Tobing, Bu Elsie Tobing, ingin lebih lama lagi bersama-sama, gitu ya? Ya, ingin lebih lama, ingin bercandaria, komunikasi bersama-sama. Itu suatu keinginan, kerinduan dari setiap orang. Ingin lebih lama bersama-sama di tengah-tengah dunia ini dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi. Tidak ada yang ingin lebih cepat pergi. Kalau ada orang yang lebih cepat pergi, barangkali itu sedang melakukan keputusasaan. Tetapi Tuhanlah yang mengatur segalanya. Itu akan berhenti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak tahu sekali lagi kapan kita akan meninggalkan dunia ini, menghadap Bapa di surga. Tidak semuanya usia tua, usia lanjut usia. Banyak usia muda, bahkan ini masih usia muda 41 tahun ya. Luar biasa. Itu masih usia potensi yang sangat potensial, luar biasa untuk berkarya. Dan kita tidak tahu dengan cara apa kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Maunya kita pada saat sedang tidur nyenyak, pasti maunya jangan mengalami sakit penyakit. Makanya kita berusaha supaya kita tetap sehat dengan jaga pola makan, pola hidup supaya sehat. Tapi kenyataannya kita mengalami sakit. Bahkan sakit itu bisa menghantarkan kita pada kematian. Tapi dengan cara apapun itu, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita larang, atau tidak mungkin kita protes kepada Tuhan, lalu mengatakan kepada Tuhan tidak adil. Lalu kita mulai mempersalahkan Tuhan karena hal yang mungkin secara manusia kita tidak menerimanya. Sudah pergabungan yang berkati yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, dengan cara apapun kita mengalami kematian, kita harus siap. Kita harus siap. Sekalipun ada yang mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, untuk saat ini tidak mungkin. Kalau ada 100 tahun saja sudah puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya punya orang tua masih hidup sampai hari ini, sudah usia 90 tahun. Tapi juga udah sakit-sakitan. Doa saya panjang umur, lanjut usia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa ada segala sesuatu masanya, ada segala sesuatu waktunya di kolong langit ini, kita perlu minta hikmat Tuhan untuk dapat memilih mana yang penting dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa lama kita di tengah-tengah dunia ini? Dan selama itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam mengikut Tuhan. Maka hari ini melalui perenungan yang singkat ini saya mau sampaikan kepada kita, ketika ajal itu ada, ketika kematian itu ada, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Siap dalam arti bahwa kita siap meninggalkan segala sesuatu, apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, kita sudah siap. Tidak ada di dalam keraguan. Kata siap di sini, ini sangat berkaitan dengan apa? Sangat berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan rencana Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita, yaitu rencana keselamatan. Karena di dunia ini hidup kita hanya untuk sementara. Setelah kita tinggalkan dunia ini, kita harus tahu pasti apa kita ini sudah ada
di dalam kepastian akan keselamatan yang kekal. Karena di dunia ini terlalu banyak orang yang ragu dengan keselamatan. Berbicara tentang keselamatan tidak boleh berkata mudah-mudahan insya Allah atau maunya ke surga. Saya tidak tahu, itu urusan Tuhan, tergantung dengan amal dan perbuatan baik saya. Kata-kata inilah kata-kata yang tidak pasti. Berarti masih ragu tentang keselamatan setelah kematian. Maka saya katakan kematian bagi orang Kristen bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah awal untuk memasuki kehidupan yang baru. Amin. Pastikan bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang kekal di dalam kehidupan sementara ini. Pastikan bahwa kita sudah ada di dalam keselamatan yang hanya kita peroleh, yang hanya kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Siapa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Bahwa satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga, tidak ada cara lain selain daripada cara Allah sendiri ketika Allah datang ke tengah-tengah dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dia datang menyatakan kasih-Nya. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan, sekalipun kita ini orang berdosa, orang jahat, banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, tetapi Tuhan mengasihi kita. Sebagai bukti kasih Tuhan, Dia mengutus anak yang tunggal, satu-satunya, Yesus Kristus tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka dikatakan barang siapa yang percaya kepada anaknya, yang percaya kepada Yesus, dikatakan memperoleh kehidupan kekal dan tidak binasa. Wow, luar biasa. Tidak binasa. Bahkan dikatakan tidak akan berada di bawah hukuman, tapi mereka yang tidak percaya kepada nama Allah, anak Allah, tidak percaya kepada Yesus, berada di bawah hukuman. Yaitu hukuman apa? Hukuman maut, neraka, kebinasaan. Di Roma 10:9, barang siapa yang percaya, mengaku percaya dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit itu, Alkitab katakan, maka dia akan diselamatkan. Percaya dengan mulut, tetapi juga percaya dengan hati. Mengapa penting itu? Karena di dunia ini terlalu banyak orang yang hanya percaya Yesus Tuhan, percaya. Tapi nanti kalau kau mati kemana? Waduh, itu nanti urusan belakangan, urusan Bapak Pendeta itu. Tidak demikian tentunya. Karena sudah jelas Alkitab mengatakan, barang siapa ada di dalam anaknya, maksudnya barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, maka dia tidak memiliki hidup, tidak memiliki hidup kekal. Maka kita katakan dalam 1 Yohanes 5:13, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki kehidupan kekal. Artinya kita tahu, tidak ada mudah-mudahan. Tahu karena Yesus berikan kepastian itu. Maka hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan kembali, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan itu. Keselamatan dari Tuhan Yesus harus berkata dengan iman, ya dan amin. Keselamatan karena kasih karunia anugerah Tuhan, bukan hasil pekerjaan manusia, bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Tuhan. Itulah Alkitab katakan. Selagi masih hidup atau diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita cek kembali apakah kita masih ada dalam satu keraguan. Kalau masih ada dalam keraguan, Bapak Ibu kasih Tuhan sedang bergabung yang dicintai oleh Tuhan. Dan hari dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan, mari kita introspeksi diri kita. Dan setelah kita memiliki kepastian keselamatan yang datangnya dari Tuhan, pemberian kasih karunia Tuhan, tentu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai bukti kita mencintai, mengasihi Tuhan,
menyembahnya, memujinya, memuliakannya, melayaninya. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hari ini dan juga untuk yang akan datang, bahkan di dalam kekekalan. Surah firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, bahkan diingatkan kepada kita yang sudah menerima kepastian keselamatan, kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Diingatkan kepada kita, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu berguna untuk hari ini, esok, dan untuk selamanya. Bahkan berguna dalam segala hal. Artinya kita beribadah sedang membangun relasi dengan Tuhan, sedang membangun persekutuan dengan Tuhan yang mencintai, mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bebas di mana kita beribadah. Yang pasti gereja di mana mengakui Yesus Kristuslah Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat. Mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah sepenuhnya. Mengakui bahwa Injil itu harus diberitakan. Mengakui Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah gereja yang benar. Tapi kalau di luar itu, jangan kita masuk beribadah ke gereja itu. Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Karena itu, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, pastikan kita terdaftar dalam suatu gereja. Karena fungsi gereja itu, ya kita ini supaya saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendorong, saling memotivasi, saling mengingatkan. Dan di dalam terlebih adalah untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya orang Batak, karena saya orang Batak, itu persekutuan itu luar biasa, apalagi sudah bertarombo. Wow, seperti misalnya saya Narasawat, ada Sitorus, ada putar-putar, belum pernah ketemu dengan orang itu. Oh, langsung enak bicaranya, seolah-olah sudah menjadi saudara, bahkan sudah saudara dekat. Saling menghargai, saling menghormati. Apalagi di dalam Tuhan, kita harus lebih lagi saling menghargai, menghormati. Itu kita akan bisa dapatkan ketika kita memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya. Karena itu, mari kita bersama-sama seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya utamakan Tuhan di atas segalanya, dan utamakan firman di atas segalanya. Maka saya sering mengatakan kepada siapapun, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Tanpa itu kita tidak akan kuat. Pengaruh dunia ini sangat luar biasa. Banyak orang meninggalkan dunia ini, bahkan terlalu gampang untuk pindah keyakinan yang lain. Mengapa demikian? Ada orang mengatakan kalau belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi lebih lagi karena dia tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu. Dia hanya sebagai orang Kristen yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, dibesarkan, tetapi dia tidak mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya sendiri bertumbuh dan lahir di gereja orang tua saya, gereja HKBP, dan saya menjadi ketua apostol 2 kali di gereja itu, bahkan menjadi sekolah minggu. Tahu Kristen, tahu Alkitab, tahu ibadah. Ya, tapi justru setelah lulus 1 tahun dari sekolah SLTA, baru saya mengerti, memahami tentang kekristenan dengan benar, memahami kekristenan, mengapa saya harus menjadi orang Kristen, mengapa saya memilih Kristen dan tidak memilih agama lain. Setelah saya pahami, ternyata kekristenan itu adalah Kristus di dalam diri seseorang. Kapan Kristus dalam diri seseorang? Ketika percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan itu yang saya lakukan tahun 1993. Dituntut oleh seorang penginjil, percaya diri sebagai Tuhan Juru Selamat. Padahal sebelum menjadi orang Kristen, tapi Kristen agama
sama karena anugerah Tuhan, tapi dipilih, dibentuk, dan dididik menjadi hamba Tuhan. Bahkan sampai hari ini jadi hamba Tuhan. Sampai akhir hidup saya harus menjadi hamba Tuhan. Karena masih banyak di dunia ini yang membutuhkan keselamatan. Dan puji Tuhan, dengan kepercayaan Tuhan berikan, saya bisa mendirikan sekolah tinggi teologi kata Ros untuk mendidik hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi dari berbagai daerah, untuk mereka boleh menjadi hamba Tuhan, menjadi guru agama Kristen yang injili, yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, memberitakan kebenaran supaya mereka mulai perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain selain itu misinya, adalah misi penyelamatan, mengasihi jiwa-jiwa. Sebagai ayat yang terakhir disampaikan dalam Matius 6 ayat 33, saya akan ulang. Dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam mengisi waktu ini. Waktu itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dikaretkan, tidak bisa diminta ditambah dari 24 jam. Waktu itu adalah waktu yang harus kita hargai, yang harus kita lakukan, yang terbaik di waktu-waktu yang harus kita jalani itu. Mengapa? Karena waktu itu saatnya kita akan tinggalkan. Masa-masa itu saatnya akan kita tinggalkan. Maka hal yang paling penting untuk kita lakukan, sejauh mana kita mengisi waktu itu dalam kehidupan kita. Sudah produktifkah kita dalam mengisi waktu itu? Apa hidup kita masih hanya untuk diri sendiri? Apakah hidup kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri, atau kita hidup untuk menyenangkan orang lain, terlebih menyenangkan hati Tuhan? Maka ayat yang kita sudah baca tadi dalam ayat 1 di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ada masanya, maka kita perlu hikmat Allah untuk memilih mana yang penting untuk kita lakukan. Kita diingatkan oleh pengkhotbah, mari kita melakukan tuntunan Tuhan dan semua kehendak Tuhan, melangkah untuk melakukan segala sesuatu dalam mengisi waktu itu, menyenangkan hati Tuhan, menjauhi diri dari segala perbuatan dosa dan segala kejahatan, apapun itu yang melukai hati Tuhan. Maka harus kita tinggalkan dan hidup dalam kebenaran. Maka doa kita sangat sederhana, Tuhan, jauhkan saya dari segala perbuatan dosa dan dekatkan saya kepada kebenaran, karena aku mau berjalan dalam rencana kehendak. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebentar lagi saudara kita Fernando akan kita hantarkan ke tempat pemakaman. Dan kita tidak tahu kita akan menyusul kapan. Semua adalah rahasia Tuhan. Tapi saya harus menyampaikan, tempat pemakaman bukan akhir dari segalanya. Itu hanya jasadnya, itu hanya tubuhnya. Sebagai bentuk kasih kita, penghargaan kita, kita harus melakukan itu. Sebagai budaya kita yang terbaik, apalagi budaya orang Batak, kita harus melakukan itu. Harus. Tetapi menjadi perlindungan bagi kita. Sudah siapkah kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sehingga kalau kita siap, percayalah, malaikat surga akan menyambut kita dan bersukacita. Amin. Amin. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Jadi nas ini mengajar kita semua, jemaat kasih Tuhan, untuk menghidupi hidup kita sebagai anak-anak terang, termasuk dalam penggunaan waktu kita. Jadi Paulus menghimbau kita semuanya untuk hidup dan mempergunakan waktu itu seperti orang arif. Firman Tuhan ini tentunya mengingatkan kita supaya kita mengisi waktu